Yang di sebelah kanan merupakan rangkaian elektronik. Oke, selanjutnya kita bahas untuk codingnya. Codingnya berada di sebelah kiri ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi. Di video kali ini saya akan mendemokan hasil dari proyek pembuatan mesin cuci otomatis menggunakan Arduino. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini tadinya mesin cuci ke tabung manual, karena ketika kita mengoperasikan mesin cuci ini kita masih perlu menunggu saat mengisi air. Kemudian setelah mengisi air kita perlu memutar knob untuk mencucinya. Habis itu kan kita perlu membuang airnya lagi, kemudian mengisi air dan juga melanjutkan mencucinya lagi. Nah, hal itu membuat agak ribet gitu, jadi nggak bisa ditinggal full untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, maka dari itu sini kita mencoba untuk membuat alat untuk mengotomatiskan mesin cuci manual ini dengan menggunakan Arduino, kemudian bisa servo sebagai penggeraknya, dua servo, ini untuk mencuci dan yang ini untuk membuang airnya. Dan di sini ada satu tambahan lagi, yaitu solenoid valve. Ini berfungsi untuk mengatur masuknya air. Oke, ini disambungkan ke selang air, selangnya disambungkan ke kerannya. Jadi sistem pengoperasiannya dibikin yang simpel saja. Di sini ini ada rangkaian Arduino dan juga rangkaian elektroniknya di dalam sini, kemudian tersambung ke iPad sebagai inputnya dan juga ada layar LCD ini. Nanti di LCD ini akan muncul perintah untuk menginputkan seberapa banyak air yang dimasukkan ke dalam tabung mesin cuci ini dan juga seberapa lama mesin cuci ini akan memutar ini cuciannya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, di sini akan muncul seperti ini, welcome screen. Nah, di sini kemudian kita diminta untuk menginput water level itu ketinggian airnya. Di sini kita bisa input dari A sampai dengan D, misal seperti ini ya, A. Jika ingin menggantinya menjadi B, kita reset dulu dengan tombol ini, kemudian klik E. Begitu. Setelah misal kita sudah menentukan nih A, B, C, D, untuk lanjut ke perintah selanjutnya kita klik ini, tanda pagar atau enter ya. Ya, di sini kan ada ketinggiannya tuh. A itu merupakan ketinggian yang paling bawah, kemudian B semakin tinggi, dan seterusnya sampai dengan D itu maksimal ya untuk ketinggian airnya. Jadi di sini kita mainnya hanya menggunakan delay saat solenoid valve ini memasukkan airnya. Ya, misal ini untuk cucian seperti ini dengan ketinggian segitu, kita coba input untuk water levelnya C, kemudian kita klik tanda pagar ini untuk lanjut ke perintah berikutnya. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan wash timer atau waktu untuk mencucinya ini. Oke, kita coba misal setiap kali memutar ini 7 menit. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa menginputnya maksimal hanya sampai 15 menit. Jika lebih dari itu, misal 25 seperti ini, maka mesin cuci tidak akan berjalan karena settingan bawaannya mesin cuci ini kan pemutar awalnya itu seperti ini ya bentuknya. Nah, di sini menitannya maksimal hanya sampai dengan 15 menit. Nah, bagaimana dalam sistem penggerak servo ini untuk menggerakkan ini knob timernya? Jadi di sini saya memodifikasinya ya. Nantinya knob seperti ini kita modifikasi bagian sini, dicolok, kemudian ditempelkan dengan lengan dari servonya, dan setelah itu di bagian sini juga kita modif ya. Jadi nanti hanya menyisakan satu ini, satu segitiga seperti ini, yang lain ini dipotong seperti ini kan. Jadi itu untuk
mesin timernya, sama juga dengan knob untuk pembuangan airnya. Kita modif ya knobnya tadi, kemudian kita hubungkan ke servonya. Udah, nah itu. Dan yang ini untuk wash selector itu kecepatan memutarnya kita masih manual, dan juga untuk mengeringkannya kita masih manual ya. Sebenarnya bisa kita buat otomatis, tapi menurut saya dengan manual ini cukup lah. Jadi hanya memerlukan 2 servo dan juga tambahan 1 solenoid valve ini. Jadi kita hanya modif bagian ini saja, bagian cangkang luarnya kita kasih lubang sedikit ya untuk membuat baut nih yang nantinya dihubungkan ke box dari dudukan motor servo ini. Oke, lanjut, kita kembali lagi ke ini menitannya tadi. Kita masukkan untuk wash timernya 7 menit saja, misal seperti ini. Ini kita enter. Mohon maaf, ini ternyata airnya, selang airnya belum kita sambungkan ke keran. Kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita nyalakan kerannya. Nah, di sini air tidak langsung masuk ya, karena solenoid valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran airnya. Oke, kita input ulang untuk ininya tadi C water levelnya, kemudian masukkan wash timernya 7 atau 8 menit lah berkalanya. Nanti kita enter. Ini dapat dilihat nih, airnya mengalir masuk ke penampungan mesin cucinya. Oke, kita tunggu ya sampai airnya sesuai dengan nanti embed, tapi ketinggian airnya itu di level C. Jadi ini kita akan percepat karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini untuk pengisian airnya sebentar lagi ini akan selesai. Oke, nah mesinnya akan mencuci ini ya. Jadi kita tunggu ini ya selama tadi sesuai inputan 8 menit. Jadi setelah memutar ini mesin cucinya, dia akan membuang airnya melalui ini servo yang kedua, untuk pembuangan airnya ya. Oke, kita tunggu lagi sampai dia selesai memutar dan akan membuang airnya. Oke, mohon maaf tadi saya ada keluar di kamar mandi, jadi ini terlewat ya saat servo ini membuka knob pembuangan airnya, dan ini airnya sudah terbuang. Kemudian di pengulangan yang kedua ini kita diminta untuk memasukkan sabun laundrynya. Setelah itu kita klik tombol ini ya. Setelah mengklik tombol ini, nantinya air akan masuk lagi, akan masuk. Kemudian kita masukkan cairan mesin cuci. Oke, kita masukkan ini untuk cairan mesin cuci. Untuk mencucinya maksud saya, kita masukin. Oke, dan ini airnya akan mengisi seperti tadi sesuai dengan ketinggian input, yaitu level C. Setelah itu akan memutar kembali mesin cucinya. Oke. Untuk proses mencuci yang kedua ya, kita tunggu. Habis ini dia akan membuang airnya. Nah itu ini dapat dilihat ya, airnya akan berkurang dan menyusut. Oke, tunggu sampai airnya benar-benar habis. Oke, setelah itu servonya akan masuk ke knob pembuangan airnya. Oke, ini sudah lanjut ke proses pengisian airnya lagi. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya. Alat ini akan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Untuk pengulangan yang kedua tadi muncul bunyi buzzer seperti itu menandakan kita harus memasukkan sabun laundrynya ke dalam bak penampungan airnya.
Setelah itu kita menekan tombol pakat untuk melanjutkan ke proses pencucian yang kedua. Kemudian untuk proses pengulangan yang ketiga atau pencucian ketiga itu tidak ada peringatan dari controlnya ini, dan untuk pengulangan yang keempat atau yang terakhir, controller ini akan mengeluarkan peringatan buzzer seperti tadi ya. Jadi itu menandakan proses pencucian ini sudah selesai. Jadi seperti itu untuk sistem kerja alat mesin cuci otomatis ini. Oke, untuk skematik dan juga coding Arduino kita lanjutkan ya untuk pembahasannya di laptop. Oke, kali ini kita sudah berada di laptop. Langsung saja kita bahas ya untuk coding dan juga wiring atau rangkaian elektronik dari Arduino dan juga komponen-komponen yang lainnya. Yang di sebelah kanan merupakan rangkaian elektroniknya. Di sini ada Arduino sendiri. Tadi saya menggunakan ini Arduino Nano ya, Arduino Nano seperti ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya seperti ini Arduino Nano-nya. Dan kemudian ini yang ada wiring atau kabel warna hijau ini merupakan yang menghubungkan ke komponen-komponen lainnya seperti tadi ya. Ada komponen ini LCD, kemudian di sini ada keypad atau sensor input. Kemudian ini di sini ada dua servo. Ini satu servo untuk memutar knob waktu mencucinya, dan satu servo untuk memutar knob ini saluran pembuangan airnya. Dan kemudian di sini ada relay yang nantinya ini terhubung ke solenoid valve tadi ya. Dan yang terakhir ada buzzer. Ini buzzer ini akan mengeluarkan bunyi ketika pengulangan yang kedua, yaitu untuk memasukkan sabun laundrynya, dan juga yang terakhir. Oke, ini saya perbesar ya agar wiringnya terlihat jelas. Di sini untuk servonya terhubung ke pin nomor 11 dan juga pin nomor 10. Oke, ini dua servo ini. Dan pin 9 sampai dengan pin 2 ini terhubung ke keypad. Dan untuk relaynya ini dihubungkan ke pin 12 maaf. Oke, dan sisanya ini buzzer disambungkan ke pin nomor 13. Nah, pin-pin tadi tersebut itu merupakan inputan untuk pin digital nih. Di sini tulisannya D1 sampai dengan D2. Kemudian untuk LCD-nya ini kita hubungkan ke pin analog di sini. Untuk SDA ini terhubung ke analog nomor 4, kemudian SCL terhubung ke analog nomor 5. Dan sisanya ini untuk ground dan VCC dihubungkan ke ini. Ground dihubungkan ke ground ini GND, dan VCC atau power inputnya ini kita hubungkan ke 5 volt. Oke. Yang 5 volt hanya untuk ini relay dan juga LCD. Kemudian untuk servo ini juga ada pin ground dan juga yang tengah V+. Ini V+ kita hubungkan ke ini V input. Jadi nanti kita menggunakan power input dari baterai. Nah, baterai itu kita hubungkan ke V ini. Karena nantinya Arduino ini bisa menyala. Nah, itu baterai juga kita gunakan untuk mensuplai tenaga ke kedua motor servo ini. Oke, jadi seperti itu kira-kira skematiknya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk codingnya. Codingnya berada di sebelah kiri ini. Codingnya cukup panjang ya. Ini saya mendapatkan dari ChatGPT yang sudah saya rubah sedikit-sedikit, tapi di sini saya tidak menyederhanakan codingnya ini. Jadi terlihat sangat panjang ya. Oke, kita bahas ya pelan-pelan dari paling atas. Sini seperti biasa
Untuk void setupnya kita masukkan perintah-perintah seperti ini. Di sini seperti yang saya tadi jelaskan, untuk servonya terhubung ke pin 10 dan juga pin 11. Kemudian ini untuk keypadnya dimulai dari pin 2 sampai dengan pin 9 ini ya. Lanjut, di sini ada posisi dari motor servonya ini. Inisialnya 0 berada di sini, nanti dia akan berputar maksimal 180 derajat. Dan ada juga panjang jeda. Nah, ini berguna ketika kita menginputkan water level tadi nih. Water level A sampai dengan D. Nah, nanti ketinggian air A itu jeda atau waktu solenoid valve itu menyala selama sekian detik atau menit gitu ya. Nah, itu dari A ke D dia jedanya semakin banyak. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Ini untuk relay pinnya yang terhubung ke solenoid valve berada di pin 12 dan juga buzzer-nya di pin 13. Oh ya, di sini kita menggunakan LCD I2C 16x2 ya. Oke, kita lanjut. Di sini terlihat ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada LCD print a message to the LCD. Ini yang tadi saya bilang di awal, welcome screen. Dia akan memunculkan tulisan automatic washing machine. Oke. Dan pada menu ini, pada bagian void loop ini, di sini kita akan menginputkan ya tadi untuk water levelnya dan juga washing timernya. Sebagai contoh aja, A jedanya selama 2 sekon, kemudian untuk B jedanya 4 sekon, C 6 sekon, dan D 8 sekon. Nah, ini bisa nanti kita ubah-ubah ya. Oke, setelah kita menginputkan water levelnya, kita masuk untuk menginputkan wash timer. Di sini codingnya seperti inilah, panjang pokoknya. Nah, kemudian ini untuk for inisial 0 sampai 3, ini artinya untuk pengulangan pengerjaan pencuciannya tadi. Ini artinya kita melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Dan saat pengulangan kedua ini akan muncul peringatan ya, seperti tadi bunyi buzzer, dan kita harus memasukkan sabun laundrynya. Setelah itu tekan tombol pagar. Oke, seperti itu. Ini melakukan pengulangan sampai dengan pengulangan yang terakhir. Oke, jadi seperti itu ya untuk codingnya. Jika teman-teman yang menginginkan codingnya ini, nanti teman-teman bisa klik saja ya untuk permintaan meminta codingnya di Google Drive saya. Setelah itu teman-teman bantu saya subscribe. Nah, nantinya bukti subscribe dari teman-teman itu kirim ke kontak WA saya. Nanti saya akan memberikan izin agar teman-teman bisa mendownload codingnya ini.